Timnas Indonesia U17 mengalami kekalahan mengejutkan dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 saat berhadapan dengan Korea Utara U17. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah pada Senin malam dan berakhir tragis bagi skuad Garuda Muda yang harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-6. Sejak menit awal, Korea Utara menunjuk dominasinya. Baru memasuki menit ke-7, gawang Indonesia yang dijaga oleh Dava Setiawarman sudah kebobolan. Gol pembuka dicetak oleh Choi Song-hun setelah memanfaatkan sepak pojok dari Park Hwang-song. Tembakan kerasnya ke arah kiri bawah gawang tak mampu diantisipasi oleh Dava, menandai awal yang buruk bagi Indonesia. Belum sempat bangkit dari tekanan, Indonesia kembali kecolongan di menit ke-19. Kali ini, Kim Tae-guk berhasil memenangkan duel udara dan menyodorkan bola kepada Kim Yoo-jin. Tendangan Kim Yoo-jin sempat mengenai kaki Matthew Baker sebelum akhirnya bersarang di pojok kiri gawang. Dua gol cepat ini membuat mental para pemain muda Indonesia goyah dan mulai kehilangan arah permainan. Memasuki babak kedua, Korea Utara tak mengendurkan serangan. Hanya 3 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan, Ri Kyong-bong menambah penderitaan Indonesia lewat gol ketiga. Umpan silang akurat Park Hwang-song disambut Ri dengan sontekan jarak dekat, membuat Dava kembali memungut bola dari gawangnya. Penderitaan Garuda Muda terus berlanjut. Pada menit ke-59, wasit menunjuk titik putih setelah bola hasil tendangan Kim Tae-guk mengenai tangan Putu Panji di area kotak penalti. Kim yang menjadi algojo berhasil mengeksekusi penalti dengan tenang dan menambah keunggulan Korea Utara menjadi 4-0. Skor semakin membengkak di menit ke-65 dan 76 ketika Korea Utara memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Sebuah tembakan jarak dekat kembali membobol gawang Garuda Muda, menjadikan skor 6-0 untuk keunggulan tim berjuluk anak-anak Kim Jong-un tersebut. Kekalahan telak ini sontak memicu gelombang reaksi dari para warganet di media sosial, khususnya di platform X. Banyak yang terheran-heran melihat betapa dominannya permainan Korea Utara yang tampil bagaikan tim senior. Gila ini timnas Korut U17, pemain Korut fisiknya kuat banget, lari kencang, di body nggak mempan. Itu mereka latihannya di medan tempur atau di lapangan bola, tulis seorang pengguna X. Tak sedikit juga yang menyoroti betapa tak berdayanya Garuda Muda di hadapan kekuatan luar biasa tim lawan. Garuda Muda benar-benar tak berdaya di tangan Korut, anak-anak Kim Jong-un tetap tampil dominan. Komentar pengguna lain, kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi timnas U17 Indonesia yang sebelumnya sempat tampil meyakinkan di fase grup. Namun laga melawan Korea Utara menjadi pembelajaran berharga, terutama dalam hal kesiapan fisik, taktik, dan mental bertanding di level internasional. Performa Korea Utara sendiri menuai pujian dari berbagai pihak. Selain permainan yang terorganisir, ketahanan fisik serta kecepatan mereka menjadi sorotan utama. Banyak netizen mengaku tak percaya jika tim usia 17 tahun bisa bermain seagresif dan seefisien itu sepanjang 90 menit. Tak dapat dipungkiri, kekalahan telak ini menjadi bahan evaluasi besar bagi tim pelatih dan PSSI. Pasalnya, hasil ini memperlihatkan jarak kualitas yang masih cukup jauh jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Utara. Banyak yang berharap para pemain tetap semangat dan tidak larut dalam kekalahan, sebab perjalanan mereka masih panjang dan penuh peluang untuk tumbuh menjadi bintang masa depan. Selain fans timnas Indonesia, media Malaysia juga kaget timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17. Apa rahasia Korea Utara? Walaupun negara mereka tertutup dan masyarakatnya tidak menggunakan media sosial, prestasi sepak bola Korea Utara sangat kuat, baik di kategori pria maupun wanita yang pernah 3 kali juara Piala Asia. Lanjut, Palatau Bola. Palatau Bola juga mengingatkan Indonesia dan negara Asia Tenggara lain agar tidak jemawa, sebab level sepak bola Asia Tenggara dinilai mereka masih tertinggal, bahkan dari negara seperti Korea Utara sekalipun. Indonesia dan negara AFF lain harus sadar kita masih ketinggalan dan berhenti menepuk dada, tegas Palatau Bola. Mengutip dari World Economic Forum, sebanyak 99,9% warga Korea Utara tidak memiliki akses internet. Meski minim pengetahuan dari dunia luar termasuk soal sepak bola, dunia si kulit bulat Korea Utara bukan berarti buruk, termasuk lebih baik dari timnas Indonesia. Korea Utara pernah lolos ke Piala Dunia 1966 dan 2010. Bahkan di Piala Dunia 1966, Korea Utara melaju hingga perempat final. Di level U17, pencapaian tidak kalah oke dicatatkan mereka, yang mana pernah 2 kali juara Piala Asia U17. Sepak bola Korea Utara memiliki kekuatan yang cukup unik dan menarik untuk dikaji. Salah satu rahasia utama terletak pada tingkat disiplin yang sangat tinggi, serta etos kerja keras yang ditanam sejak dini, sejalan dengan budaya militeristik negara tersebut. Sistem pelatih pun dikelola secara terpusat oleh pemerintah, di mana pemain muda yang berbakat
mereka disaring dan dilatih secara intensif di akademi khusus seperti Pyongyang International Football School. Gaya bermain mereka umumnya menekankan kekuatan fisik dan strategi bertahan yang solid, menjadikan mereka lawan tangguh yang sulit ditembus. Di samping itu, motivasi tinggi karena membawa nama bangsa turut menjadi bahan bakar emosional yang kuat, terutama saat berlaga di ajang internasional. Latihan dan strategi mereka juga dilakukan secara tertutup, sehingga menyulitkan lawan untuk mempelajari taktik mereka. Meskipun eksposur internasional terbatas, beberapa pemain Korea Utara secara selektif dikirim ke luar negeri, tetapi tetap dalam pengawasan ketat. Semua ini diperkuat oleh dukungan penuh dari negara yang memandang sepak bola sebagai bagian dari pencitraan nasional dan keberhasilan sistem politik mereka. Kombinasi dari semua faktor tersebut menjadikan sepak bola Korea Utara unik dan kadang tak terduga di kancah Asia maupun dunia.